Mari Pak. Kita tunggu lagi di depan ya. Jadi doorstop di luar depan kan ya. Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya mengundang kami dalam rangka kita melihat langsung pasca revisi Permendak 36. Ya, saya bersama Pak Gatot, Menteri Pendidikan Tinggi, teman-teman Permendak dari Pak Polres Bandara, Pak Dirjen. Tadi kita lihat pasca revisi memang nggak ada soal lagi, lancar. Apalagi tadi itu yang landing keluar kebanyakan dari Hong Kong, dari Taiwan, dari Dubai, gitu ya, dari negara-negara yang memang masuk dan keluar tenaga kerjanya itu terdidik, terlatih, nggak ada masalah sama sekali. Tapi memang kita belum lihat yang dari Malaysia. Tapi kalau yang tadi yang turun itu Taiwan, Hong Kong, Dubai, Qatar. Mudah-mudahan dengan kondisi Permendak itu segala hal menyangkut BRI sudah bisa selesaikan. Nah, yang kedua memang itu harus ditegakkan aturan mengenai just tip. Nah, just tip itu tadi kami lihat ya, karena jenisnya ada orang-orang tertentu yang mempergunakan jasa titipan itu. Nah, itu kan mesti ada aturannya. Kalau makanan nggak bisa, orang ambil makanan dari kasih konsumen kan nggak bisa. Dia mesti melalui kartu, karena harus ada izinnya kan. Nanti izin edar makanan. Saudara kalau di luar negeri bawa rendang aja kan diambil makanan. Ya. Tadi yang saya lihat di situ ada dari orang asing bawa alat-alat alat-alat apa tuh, mesin. Nah, alat mesin. Bawa gitu untuk dijual lagi kan nggak boleh. Kalau dia mau jual elektronik mesin kan mesti ada pelayan pernah jual, mesti ada SNI-nya gitu. Ya kan? Nah, kenapa mesti dibawa seperti orang ketakutan begitu? Kan bisa melalui kargo, dicek ya, dihitung pajaknya berapa, resmi gitu. Kalau di data ini kan seolah-olah kan ya menghindari pajak ya, menghindari kewajiban. Nah, ini yang harus ditertibkan. Memang kewajibannya Pak Gatot dan Oke menjaga konsumen, melindungi teritori kita. Tapi kalau yang lain alhamdulillah memang sudah lancar. Saya kira itu teman-teman. Kalau ada yang bertanya mengenai Permendak sudah saya jelaskan berkali-kali. Kalau kemarin orang belanja hanya 2, 3 disita nggak lagi. Itu nanti dikembalikan ke PMK nilainya berapa terserah. Tapi prinsipnya kalau orang belanja, saya nih atau Pak Gatot temannya ke luar negeri beli baju 5 biji boleh, tapi bayar pajaknya gitu. Oh, ada 500 mahal, ada 500 semua siapa aja. Nah, jadi kalau penumpang 500 boleh dipotong lebihnya bayar, itu aja. Jadi itu sudah lancar, nggak ada masalah.
Yang berikutnya mengenai PMI di kita ngatur hanya 1.500. 1.500 nilainya ya bebas, ya kan? Lebih dari itu ya bayar. Kalau nggak salah 7,5%. Ya PMI itu 7,5 lebih murah bayarnya. Lain-lain silahkan diatur oleh PMK. Kami nggak ngatur lagi. PMK 203. Jadi kita nggak lagi. Kalau dulu masuk pemodal semua ya rame itu yang kita. Karena sebetulnya bukan di kita, tentunya di fiskal pajak di PMK. Apa lagi ya? Nah, yang PMI kalau masih ada tertantang kemarin, ya karena sudah direvisi permendaknya berlaku surut. Jadi yang kemarin-kemarin boleh pakai permendak ini. Jadi tidak ada alasan bahwa ini permendak lama nggak berlaku. Nah, yang misalnya mulai Desember, Januari, Februari kalau ada nggak beres pakai permendak ini. Saya kira demikian. Ada yang bertanya? Ya. Gak ada lagi justifikasi ikutnya aturan sudah ada. Prinsipnya dia kan apa namanya kargo, ya. Kalau kamu bawa barang diam-diam itu maksudnya apa? Ya kan? Ya, pasti bisa ikutin aturan. Bayarannya ada, tarifnya pajak, ada SNI-nya, ada nomor AS number-nya ada. Ikuti. Kalau bawa diam-diam itu maksudnya apa? Biar nggak bayar pajak apa? Nggak ada. Dia harus menulis SNI. Dia harus bayar pajak, kan? Kalau makanan tuh nggak sembarangan, mesti ada izin edarnya, ya kan? Kalau makanan harus sertifikat. Oktober harus ada sertifikat halal. Ya kalau diam-diam kan nggak bisa begitu. Itu jalan melanggar. Ikut aturan. Nggak perlu diatur baru lagi. Ya. Tetapi kita aturannya masing-masing ada mengenai SN-nya perlu sekian, ya kan? Kalau SN perlu sekian, kalau sertifikat halal atau tidak nanti MUI. Kalau makanan ini mengandung sehat apa tidak ada POM. Jadi kamu kalau beli makanan di supermarket kan masih ada. Ini telah di register POM bahwa makanan ini sehat, kan ada kan? Gitu. Nah, kalau dari dulu bawa sehat apa enggak siapa yang nanti kalau ada keracunan pasti gimana? Gitu. Jadi harus memenuhi aturan Indonesia. Aturan itu banyak aturan. Makanan ada POM-nya, kalau elektronik industri ada standar industrinya, ada. Itu PMK tadi saya. Udah langsung dari kemarin udah ada Pak ya. Jadi kalau penumpang bawa barang $500 free, itu udah lama PMK. Peraturan Menteri Keuangan bukan kami. 203. Nah, 500 apa aja itu terserah dia mereka yang lihat. Nah, jadi kalau kita belanja habis 1.000, ada poinnya 1.000 kan, dipotong 500 yang bayar. Tapi itu peraturan Pak, terkait pembatasan impor Fortikan, bagaimana Pak? Karena kan Fortikan ini membantu bahan tepung terigu, bahan baku Tepung Pak, tepung. Iya. Wah, pokoknya terigu minyak mau dilartaskan udah nggak ada lagi, ya, nggak ada lagi. Kemarin usulan dari industri terkait nggak bisa. Mau terigu itu makanan nomor 2. Kalau diatur-atur dilartasan, nggak mau nanti orang makannya gimana? Jadi nggak terigu. Bahan pelumas nggak ada. Ya kembali ke Undang-Undang 5 nggak diatur. Pak, saya izin mau bertanya Pak Gatot, kan kalau dari sisinya Pak Zulha sudah dijelaskan, tapi kalau dari sisi bea cukai sendiri, sebenarnya untuk perhitungan bea masuk, pajak impor dan bea cukai itu sebenarnya seperti apa? Ini penegasan juga sih Pak untuk masyarakat. Izin Pak, terkait dengan barang-barang impor yang lewat penumpang, itu seluruhnya dihitung membawa barang-barang yang dibawa, kemudian dihitung. Misalnya tadi Pak Menteri menyampaikan, ternyata total harganya dinilai itu $1.000.
kemudian dipotong dulu 500 US dollar. Itu untuk insentif bagi penumpang. Per penumpang dapatkan pengurangan 500 US dollar. Lebihnya yang 500 baru dihitung dia masuk pajak dalam rangka impor. Ya. Oke, itu ya jelas ya. Barangnya berapa nilainya kan ada bornya. Ada bornya ya. Misalnya kalau kita beli sepatu ada bornya dong. Kan ada bornya, akuntansinya itu kan. Itu nanti yang kita salin dari situ. Nggak bisa bilang, wah ini cuma saya beli $10 Pak. Bornya mana? Nggak ada. Enggak, kata cek. Di list kita ini harganya $1.000. Jadi ketahuan juga. Lebih bagus ya kalau jujur, belinya sekian ya sekian. Cukup ya? Nah, boleh dipakai Permendag yang baru, revisi. Ya kalau lebih bayar, yang nggak bayar 1.500. 1.500 nggak bayar kan? Revisi 1.500 nggak bayar. Kalau lebih, nilainya itu lebih apa tidak tergantung dari KMK, bukan saya tugasnya. Ya itu di sana nanti ya nilainya, ya dari bea cukai. Oktober itu harus mulai halal. Nah, itu kan bagian yang atau lembaga lain kan. Ya. Tapi kita nanti KTR akan melihat karena kita di Kemendak itu ada perlindungan konsumen. Dan kita tidak ingin konsumen itu dirugikan. Mulai dari sertifikat, jaminan, SNI, ya kan? Izin edar, timbangan, jumlah timbangan, ukuran liter, itu kita lindungi. Ya, ukuran liter benar, timbangannya benar, gas benar, ukurannya, sertifikat halal, kalau makanan sehat, ya higienis itu semua nanti mulai Oktober itu mulai dikas. Kalau ada yang tidak, itu akan ditertibkan. Sekarang demikian ya. Kenapa? Belum. AYT beras kan Bappenas, ya. Badan Pangan Nasional dia tentukan harga berapa nggak saya lagi. Iya itu Bappenas. Apa? Keraton boleh. Cuman saya bilang sama teman-teman asosiasi yang di Kalimantan itu buat diatur. Karena kalau nggak diatur itu kasihan petaninya, murah sekali harganya. Sekarang mungkin harganya tinggal berapa ya? Mungkin dari harga awal ini tinggal 5%. Karena nggak diatur. Kalau diatur di kota misalnya ya, petaninya harganya bagus, tanamannya juga nggak cepat rusak kan. Ini kan berebut berlomba semua jual, ya nggak diatur, akhirnya harganya hancur. Hah? Oh itu soal lain lagi. Cukup ya. Nah itu aja dulu. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disesuaikan ya. Oh, presiden klub. Ya. Itu ide yang sangat bagus dari Prabowo. Ya. Gini loh, apa sih artinya federasi? Yang udah kelar. Apa? War, ikut aja, War. Cuman nanti kami pengaturannya di 203 itu hanya barang kena cukai. Barang kena cukai itu untuk rokok itu hanya 200 batang. Kemudian untuk minuman mengandung alkohol itu 1 liter. Kemudian untuk cerutu itu 10 atau 20 batang. Itu saja.
yang lainnya nggak ada lagi. Terus kemudian untuk barang-barang yang terkena karantina itu 100% diperiksa oleh karantina, dikembalikan ke karantina, ya kan? Misalnya hewan, tumbuhan gitu ya. Kemudian untuk makanan itu ada diatur di Perka 28 POM, ya. Nanti bisa dibaca sendiri, ada batas-batasannya. Misalnya makanan yang 5 kilo gitu ya, itu di perkanya BPOM. Kemudian untuk alat kesehatan, nanti kesehatan. Kalau etanol untuk BBM itu sudah dibebaskan gitu Minuman mengandung alkohol itu minuman keras itu. ya, itu buat BBM Pak. Kalau itu bukan DBT. Dia Pak sudah masuk sebenarnya orang ada ekspor bilang kan belum buka. Kalau dari BBM Kalau untuk alkohol kebutuhan BBM untuk bukan BBM. iya maksudnya mau kaji Nanti nanya Bu. oh belum Pak, izin Pak, Menteri ya? Pak untuk menjelaskan yang barang yang sudah di media sosial itu sudah kita selesaikan. Karena itu kan bedanya kan kami sendiri tidak melaksanakan supaya sesuai dengan kita. Ada beberapa yang tidak sesuai dari importernya kadang-kadang nggak paham aturan kita ini. Kita sampai komunikasi seperti itu aja. Sehingga ini coba benar-benar komunikasikan kita. Pak, berarti penjelasan aja Pak, ini kan kalau misalnya dia beli sepatu dengan harga $1.000 gitu kan, berarti kan tadi dikurangin seharga $500. Nah kemudian hitungannya secara rupiah itu berapa sih Pak? Selisihnya. Nah, Nah, selisihnya nanti kan ada biaya itu dari US dollar gitu ya. Nah ini dari US dollar itu dikurskan, kursnya berapa sekarang? Misalnya US dollar sekarang 16.000, kalikan 16.000 dulu, kemudian dikalikan dikurangi 500 dulu, 500 US dollar tadi ya. Nah gini ya, 1000 dikurangi 500 tinggal 500 kalikan kursnya, ya kan itu ya. Kursnya baru dikalikan biaya masuknya berapa? Biaya masuknya yang untuk sepatu 20%, kalau personal use itu 10%. Kemudian untuk pajak dalam rangka impornya ada BPN, BPH, BPN 11%, kemudian BPH. Artinya setiap barang beda-beda ya Pak, pajaknya Pak? Beda-beda. Pak ini yang 500 itu karena kalau untuk penumpang ya itu pas. kalau untuk personal use 10%. 10% flat. Untuk personal use, tapi Personal untuk use. di Tapi kan ada yang non personal use, kayak barang dagangan tadi atau yang just tip tadi, nah itu sudah tarif yang buku tarif kita. Oh. Beda-beda. Berarti adakah imbauan kepada masyarakat Pak supaya juga Pak. Iya. Artinya kan tadi Pak. Tapi PMI bilang sama. 1.500 katanya. Oh itu ya nanti kalau terdaftar untuk PMI itu 1.500 terdaftar di BP2MI. Kalau yang tidak daftar itu hanya 500. Gitu ya. Oke, makasih banyak. Pak, berarti sekali lagi kalau misalnya mereka malah berbohong, nggak membawa notanya, itu pasti akan ada denda atau gimana? Itu kalau barang kiriman ya. Oh. Kalau di sini barang penumpang nggak ada denda. Ya, teman-teman nggak ada denda. Pak, Karena dia biasanya di barang kiriman itu memberitahuannya under value dari shipper sana. Dari shipper itu memberitahukannya rendah. Padahal importer di sini atau penerima barang ini bawa invoice. Dia nggak komunikasi, nggak koordinasi. Jadi dari shipper itu saya nanya aja. Kalau sampai ngirim ke mana gitu ya, kan ditanya berapa harganya Mbak, ngawur-ngawuran. Jadi saya nanya aja, beritahukan. Nah, sama perusahaan jasa titipan dari shipper harga itu langsung ditransfer ke bea cukai tanpa konfirmasi ke importer yang di sini, penerima barang di sini. Kenapa seperti itu? Ya itu akhirnya karena yang diberitahukan itu kecil, sementara di invoice atau transaksi ini besar, ada selisih yang besar. Ya, hitungannya itu ada, rumus denda itu ada. Kalau melebihi dari 1.000, itu kena 1.000 kali dari biaya masuk yang belum dibayar selisihnya, sehingga besar. Nah itu, ya. Makanya selama ini kadang kasihan juga, itu karena importer sini nggak tahu, kecuali kalau importer sini komunikasi dengan shipper di sana, itu ditawarkan berapa. Itu ya, jelas ya. Mohon maaf.